Halo rekan-rekan semuanya, kembali kita ketemu di channel Skriptlaw dengan membahas pengetahuan seputar ilmu hukum. Nah, pertama, terima kasih kepada rekan-rekan yang setia menonton video kami. Kami berdoa semoga tetap sehat dan selalu dilancarkan segala aktivitas. Nah, kali ini kita akan membahas terkait prosedur melaporkan tindak pidana ke polisi. Nah, bagi teman-teman yang sering membuat laporan di polisi, mungkin sudah tidak asing lagi ya bagaimana cara melapor dan seperti apa tahapan-tahapannya. Namun kepada teman-teman yang masih awam atau yang masih baru-baru belajar membuat laporan ke polisi, atau bagi teman-teman yang korban yang ingin melapor ke polisi pasti bingung atau ragu-ragu bagaimana tata cara melakukan pelaporan ke polisi. Nah, teman-teman, dasar teman-teman untuk membuat laporan bisa dilihat di pasal 1 ya, angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, teman-teman, peristiwa yang dilaporkan ya belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang ya, terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan pidana tersebut adalah bisa dikategorikan tindak pidana atau bukan. Nah, tentu kita sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan ya memiliki kewajiban ya untuk melaporkan tindak pidana itu kepada penegak hukum, yang mana teman-teman bisa punya kewajiban untuk melaporkan seperti apa yang teman-teman alami ya, melihat atau menyaksikan dan atau jadi korban di tindak pidana, berhak untuk melaporkan ke polisi. Nah, teman-teman, yang perlu diperhatikan dalam suatu surat laporan, harus diketahui dulu di mana tempat kejadiannya. Di video sebelumnya telah saya bahas locus delicti dan tempus delicti. Artinya di mana tempat kejadiannya dan waktu kapan terjadi kejadian dugaan tindak pidana tersebut. Nah, teman-teman bisa melapor ya di daerah hukum kepolisian ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah wilayah administrasi kepolisian. Contohnya adalah kalau memang terjadi di kecamatan, tindak pidana tersebut bisa dilaporkan ke Polsek. Nah, dan bisa juga dilaporkan ke Polres. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau memang kejadiannya adalah di tingkat kecamatan, apakah bisa dilaporkan ke Polsek atau di Polda atau Mabes Polri? Maka jawabannya teman-teman bisa. Tidak wajib harus di Polsek. Kalau memang teman-teman melapor di Polda bisa saja, karena Polsek itu adalah hanya perpanjangan tangan dari Polres atau Polda. Nah, teman-teman, siapa yang berhak membuat laporan? Nah, teman-teman yang berhak membuat laporan itu ya, seperti yang saya sampaikan tadi, adalah ketika teman-teman ya mengalami, melihat atau menyaksikan dan atau jadi korban tindak pidana yang sedang terjadi atau yang telah terjadi, teman-teman berhak untuk melaporkannya. Nah, berikut teman-teman, untuk membuat laporan adalah bisa secara lisan ya, bisa juga secara tertulis ya. Teman-teman mendatangi ya kantor polisi ya, di sana nanti langsung menuju ke SPKT namanya, yaitu Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, teman-teman, dalam proses tahapan pelaporan itu, maka prosedur penyidikan ya menurut Kapolri diatur di sana ya, terkait tahapan-tahapan di Perkapolri nomor 6 tahun 2019. Nah, teman-teman, ketika sudah selesai membuat laporan, maka nanti pihak polisi ya mengeluarkan surat penyidikan ya, mengeluarkan surat penyidikan atau surat perintah penyidikan, lalu dibuat pemberitahuannya dimulai penyidikan, atau ada istilahnya yang namanya SPDP. Nah, SPDP ini teman-teman dikirim ke penuntut umum ya, atau pelapor atau korban, dan juga kepada terlapor dalam waktu maksimal 7 hari. Nah, setelah diterbitkan surat perintah penyidikan. Nah, jika tersangka
telah ditetapkan setelah lebih dari 7 hari, maka diterbitkan ya surat perintah penyidikan, lalu dikirim surat terkait pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP yang sedang berjalan. Nah, apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 hari kepada kejaksaan, maka penuntut umum, penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara tersebut dan melampirkan SPDP ke pihak pelapor dan pihak penuntut umum. Nah, sebelum melakukan penyidikan, dan penyidik wajib membuat rencana penyidik yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Nah, teman-teman, bagaimana jika polisi dalam hal ini tidak menindaklanjuti laporan perkara? Padahal kita sudah memberikan keterangan, lalu kita sudah membantu memberikan pentuju-pentuju. Nah, teman-teman, dasar hukum terkait perolehan SP2 HP itu adalah diatur dalam pasal 11 ayat 1. Ya, huruf A, Perkap nomor 21 tahun 2011 tentang sistem informasi penyidikan. Teman-teman berhak meminta ya surat perkembangan penyelidikan ya sejauh mana polisi telah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. Nah, untuk bagaimana jika polisi tidak memproses kasus tersebut, maka akan kita bahas di video berikutnya. Jadi teman-teman, demikianlah prosedur atau tata cara melapor ke polisi. Mungkin banyak yang kurang, semoga teman-teman bisa melengkapinya, dan itulah menurut pendapat saya. Tentu semua juga kawan-kawan yang paham hukum pasti berbeda-beda pendapat untuk menilai tentang pengetahuan ilmu hukum. Terima kasih.